Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu mitos paling kuat sekaligus paling salah kaprah yang ada di budaya kita. Siap-siap ya. Yep, kalian nggak salah baca. Konsep pejantan alfa, sosok pemimpin yang dominan, agresif, yang kayaknya ada di mana-mana itu, ternyata, dasarnya itu dari sains yang keliru. Gimana ceritanya? Oke, kita telusuri bareng-bareng dari mana ide ini muncul dan apa kata sains yang sebenarnya. Pasti pernah dengar ini kan? Entah di film, di buku, atau di internet. Jadilah yang paling dominan, paling agresif, jadilah yang nomor satu. Ide ini tuh udah ngeresep banget di budaya kita, dan bahkan ngebentuk cara banyak orang mikir soal kesuksesan. Padahal nih, ini semua berawal dari sebuah kesalahpahaman yang gede banget. Oke, sekarang kita main detektif-detektifan yuk. Buat ngebongkar mitos pejantan alfa ini, kita harus balik lagi ke akarnya. Dari mana sih sebenarnya konsep yang super berpengaruh ini datang? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Percaya nggak percaya, semua ini dimulai dari ayam. Serius, di tahun 1920-an ada ilmuwan yang nemuin istilah pecking order. Nah, konsep ini terus diadaptasi ke serigala di kebun binatang tahun 1947. Tapi ide ini baru benar-benar meledak dan jadi viral berkat bukunya Dave Mack yang super populer di tahun 70-an. Jadi, ini dia nih definisi awalnya dari Schenkel. Hewan alfa itu katanya adalah mereka yang bisa nyampe puncak lewat agresi dan dominasi non-stop. Mereka neken yang lain buat mempertahankan kekuasaan. Coba ingat-ingat gambaran ini ya, karena ini dia inti dari kesalahpahaman yang bakal kita bedah habis-habisan. Nah, ini dia letak kesalahan fatalnya. Schenkel itu neliti serigala-serigala yang nggak saling kenal terus dikurung bareng-bareng. Ya jelas aja mereka berantem. Itu tuh ibaratnya kayak kita mau belajar sifat manusia tapi cuma dengan ngamatin kehidupan di penjara. Padahal di alam liar kenyataannya jauh banget beda. Kawanan serigala itu bukan arena gladiator, tapi ya sebuah keluarga. Sekarang kita masuk ke bagian ahanya. Setelah para ilmuwan akhirnya bisa ngamatin serigala di habitat asli mereka, gambaran yang muncul itu benar-benar ngubah segalanya. Yuk kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di alam liar, baik di dunia serigala maupun kerabat terdekat kita, simpanse. Ternyata sesimpel ini teman-teman, nggak ada tuh yang namanya pertarungan brutal buat jadi alfa. Pemimpin kawanan itu ya cuma ayah dan ibunya, anggota lainnya itu anak-anak mereka. Nanti pas sudah dewasa, mereka nggak ngelawan orang tuanya, tapi mereka pergi buat memulai keluarga mereka sendiri. Jadi nyebut orang tua sebagai alfa itu aneh banget kan sebenarnya? Dan ini bagian yang paling keren menurutku. Dave Mack, orang yang bikin istilah alfa jadi terkenal, justru udah puluhan tahun loh mencoba mengkoreksi kesalahpahaman ini. Dia sendiri ngaku kalau ilmu pengetahuan itu berkembang, dan pemahaman awal dia itu keliru. Ini tuh contoh kerendahan hati seorang ilmuwan yang luar biasa. Oke, kita lupain dulu serigala sebentar. Kalau kita mau ngaca ke dunia hewan, tempat terbaik buat ngaca, ya ke kerabat terdekat kita. Kita itu berbagi hampir 99% DNA kita dengan simpanse dan bonobo. Jadi gimana dong konsep alfa kalau diterapin ke mereka? Ternyata jadi alfa di dunia simpanse itu bukan soal adu otot. Justru sebaliknya, simpanse jantan yang paling sukses itu adalah mereka yang paling jago bersosialisasi. Mereka membangun aliansi, nunjukin empati, suka berbagi makanan, bahkan main sama anak-anak kecil. Mereka itu lebih mirip politisi yang lihai, bukan preman basar. Oh, dan jangan lupain bonobo. Mereka ini sama dekatnya loh sama kita. Dan masyarakat mereka itu seringnya dipimpin sama betina. Mereka juga terkenal suka nyelesain konflik bukan pakai agresi, tapi pakai kasih sayang. Ini nunjukin kalau cara hidup primata itu macem-macem banget, nggak cuma satu model aja. Jadi setelah kita ngintip kehidupan serigala, simpanse, dan bonobo, apa nih pelajarannya buat kita sebagai manusia? Ternyata sains menunjukkan kalau kita punya dua jalur yang beda buat dapetin pengaruh. Di satu sisi, ada yang namanya dominasi, kekuasaan yang didapat dari rasa takut. Inilah strategi alfa yang penuh mitos itu. Tapi di sisi lain, ada yang namanya prestige. Ini adalah status yang kamu dapetin karena orang lain hormat sama pengetahuan, keahlian, dan kemurahan hati kamu. Nah, buat manusia, jalur prestige inilah yang sebenarnya jauh lebih efektif dan langgeng. Oke teman-teman, yuk kita tarik semua benang merahnya dan kita sampai ke pesan utama dari pembahasan kita hari ini. Ini pertanyaan yang penting banget. Kalau faktanya salah, kenapa mitos pejantan alfa ini bisa populer banget ya?
Mungkin karena mitos ini nawarin jalan pintas yang simpel di dunia yang rumit. Mungkin juga karena mitos ini ngejawab kebutuhan kita akan status, walaupun dengan cara yang kurang tepat. Dan inilah poin terpentingnya. Beda sama hewan lain, kita itu punya kemampuan yang super unik untuk berpikir dan memilih mau jadi orang kayak apa. Kita bisa milih jalan dominasi, atau kita bisa milih jalan prestis, jalan kerjasama, dan jalan empati. Kekuatan untuk memilih itulah yang benar-benar bikin kita jadi manusia. Klik tombol suka kalau kalian menikmati pembahasan ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa tulis pandangan kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di lain waktu.